Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi yang saya akan jelasinnya itu mengenai tentang meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Jadi masuknya agama Islam di Indonesia yaitu melalui perjalanan panjang dan dibawa oleh kaum muslim dari berbagai belahan bumi. Ada 4 teori yang membahas tentang jalur masuknya Islam ke Nusantara, yaitu ada teori Gujarat, teori Cina, teori Persia, dan teori Mekah. Teori pertama yaitu ada teori Gujarat. Teori ini dikembangkan oleh Snow Hargrens. Menurut Snow Hargrens, ulama-ulama Gujaratlah penyebar Islam pertama di Nusantara, baru kemudian disusul oleh orang-orang Arab pada abad ke-12. Kesimpulan ini didasarkan pada pengamatannya akan batu nisan di Pasai dan di Gresik, Jawa Timur. Yang kedua yaitu ada teori Mekah atau Arab. Dalam teori ini, tokoh yang paling gigih mempertahankan teori Mekah atau Arab ini adalah Naqib al-Attas. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia langsung dari Arab pada abad ke-7 sampai dengan 8 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya makam yang bertulis Hamim yang diartikan tahun 670.000 Masehi. Yang ketiga ada teori Persia. Menurut teori Persia ini, agama Islam masuk ke Indonesia di antara rentang tahun 7 hingga 13 Masehi melalui pedagang yang berasal dari Persia. Jadi, bukti yang diajukan teori ini adalah ditemukannya pengaruh Persia dalam kehidupan masyarakat pada abad ke-11. Hal ini dapat kita lihat dari bahasa Arab yang digunakan masyarakat Indonesia. Kata yang berakhiran huruf ta pada kata marbuta ketika berhenti dibaca pada huruf H. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ada teori Cina. Menurut teori Cina ini, Islam datang ke Indonesia dibawa oleh pedagang-pedagang Muslim Cina melalui jalur perdagangan pada abad ke-7 hingga 8 Masehi. Jadi tempat yang pertama kali didatangi adalah daerah Sumatera. Perlu kita ketahui bahwa teori ini tidak berbicara tentang awal datangnya Islam ke Indonesia, melainkan tentang peran Muslim Cina dalam menyumbangkan data informasi tentang adanya komunitas atau kelompok Muslim di Indonesia, serta perannya dalam perkembangan pada abad ke-15 atau ke-16 Masehi. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.